Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat berjumpa dalam renungan harian Jemaat Sion Palopo hari ini. Kita akan beribadah bersama memuliakan Tuhan untuk doa pembacaan Alkitab dalam bentuk nyanyian lagu sekolah minggu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Martin Luther menyebut bagian ini khotbah terbaik dan paling menghibur yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus di bumi. Harta dunia tak dapat membelinya. Dan ayat-ayat firman Tuhan ini menjadi dasar untuk tetap tenang, bukan hanya bagi para murid, tetapi juga bagi kita semua. Di mana mungkin kita berpikir, habis sudah hidupku, tidak ada harapan lagi, semua seolah-olah gelap, tidak ada jalan lagi bagi kita. Maka saudara, tidak ada tempat di mana saudara dan saya bisa tenang selain di dalam Tuhan Yesus. Maka kita akan menemukan suatu ketenangan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ini. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Saudara-saudara, firman Tuhan, kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus hadir menyapa, meneguhkan saya dan saudara hari ini ketika Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Saudara-saudara, ada begitu banyak hal yang menggelisahkan kita sekarang ini. Kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa sekalipun seringkali kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, saya ini tidak gelisah lagi, saya sudah berdoa. Tetapi sesungguhnya jauh sampai di kedalaman hati kita tersimpan dengan rapi
kegelisahan dalam diri kita. Bahkan mungkin kita memelihara, memupuk rasa gelisah dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita tidak dapat menikmati ketenangan dalam kehidupan ini. Tapi saudara, dengarkanlah Yesus berkata kepadamu, kepadaku hari ini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini soal percaya. Sudah berapa kali kita berbicara tentang soal percaya? Tidak terhitung lagi. Sedikit-sedikit kita berkata, ya saya percaya. Sedikit-sedikit kita berkata, saya percaya. Bahkan mengatakan, saya ini orang percaya. Tetapi ternyata sesungguhnya kita dihinggapi begitu banyak kegelisahan, kekhawatiran. Apalagi di tengah-tengah situasi, kondisi hidup yang kita hadapi sampai hari ini. Sesungguhnya kalau mau mengatakan, ini bukan hanya berbicara soal pandemi COVID-19. Sebab penyakit itu akan selalu ada. Bahkan ada penyakit yang lebih fatal daripada itu. Tapi Alkitab mencatat bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan orang-orang sakit. Bahkan sampai kematian. Sebab wilayah kekuasaan Yesus, Tuhan Bapa yang kita sembah, adalah di bumi, di sorga, dan di alam maut. Karena itu, inilah yang menjadi jaminan kekuatan bagi para murid, bagi orang-orang percaya sampai hari ini, kini di sini, dan untuk kehidupan yang akan datang. Tetaplah percaya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya, bukan hanya diucapkan saja, tetapi benar-benar itu lahir dari hati dan kita hidupi. Kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mengapa Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu? Sebab ternyata dunia di mana para murid berada, situasi di mana para murid berada dan kita berada bersama, penuh dengan goncangan, badai yang begitu hebat sehingga terkadang orang berhenti di tengah jalan. Ya, berhenti di tengah jalan. Tidak mampu lagi untuk melanjutkan kehidupan, seolah-olah seperti rasanya langit ini meruntuh. Padahal yang namanya pergumulan masalah kehidupan itu akan selalu ada. Persoalannya cara pandang kita, bagaimana kita menghadapi, melihat masalah kehidupan. Dan orang-orang percaya akan selalu melihat peluang, kekuatan besar tersimpan di balik setiap masalah, beban-beban hidup, atau pergumulan apapun itu. Karena itu saudara, saya mengajak kita semua, mengajak pun diri saya sendiri, untuk mengatakan teruslah percaya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus mengatakan firman ini bagi kita semua. Karena itu kita pasti akan kuat dan kokoh dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara, Yesus berbicara tentang rumah Bapa. Rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Pastikan bahwa rumah Bapa itu adalah tempat kita semua. Orang-orang yang percaya kepadanya menaruh harap sampai akhir kehidupan kita. Dia pergi menyediakan tempat. Dan ia mengatakan, setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Garis bawahnya, aku akan datang kembali dan
akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, sampai di sini firman Tuhan benar-benar kita dapat bernafas lega. Ternyata tidak sia-sia kita memelihara iman dan percaya kita sampai hari ini. Sebab ternyata Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di alam maut. Tapi Thomas mengatakan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini Thomas. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang Thomas, Thomas ini terkenal karena keraguannya. Nah, ternyata orang itu terkenal bukan hanya karena dia pintar, dia hebat, dia kaya, dia gagah, dia cantik, dia punya banyak hal, tapi terkenal karena keraguannya. Apa kata Thomas? Setelah murid-murid yang lain mengatakan, kami telah melihat Tuhan, tapi Thomas mengatakan begini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara-saudara, kita akan mengatakan, wah Thomas kan tiap hari bersama Tuhan Yesus. Mengapa mungkin seperti itu? Ya, Thomas berada bersama dengan Yesus. Murid-murid yang lain bersama dengan Yesus. Keseharian mereka bersama dengan Yesus. Tapi masih juga mengungkapkan keraguannya, ketidakpercayaannya. Bahkan itu dialami oleh semua para murid. Apalagi kita yang hidup di masa kini sekarang. Bisa saja kita mengatakan, wah bagaimana mungkin saya percaya. Tapi Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ternyata dari seorang yang ragu-ragu yaitu Thomas, terungkap sebuah iman yang besar dengan mengatakan, Thomas mengatakan begini, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Ternyata pengakuan Thomas ini berpengaruh bagi perjalanan gereja sepanjang abad sampai hari ini. Dan ternyata kita pun mengatakan bahwa benar, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, coba perhatikan Yesus menjawab Thomas. Yesus tidak menunjuk suatu tempat di mana ia pergi, tetapi ia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya bahwa seandainya saja Yesus menunjuk suatu tempat, bisa saja orang mengatakan, wah di sana tempatnya, berarti tidak melalui Yesus. Tapi Yesus tidak menunjuk tempat, tapi mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk datang kepada Bapa, untuk sampai kepada Bapa, kita melalui Yesus. Yesuslah pengantara bagi kita. Yesuslah yang menghubungkan kita dengan Bapa. Dosa yang kita lakukan di dalam Yesus Kristus, kita kembali terhubung dengan Bapa, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah, ahli waris, pewaris kerajaan sorga. Kita bahagia, saudara. Bahagia. Tidak terkatakan kebahagiaan kita, karena kita ini adalah milik Tuhan. Karena itu percayalah terus kepada Tuhan sampai akhir kehidupanmu, dan biarlah nama Yesus berkumandang di sejarah hidupmu. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Amin firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami percaya penuh kepadamu bahwa Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya dan tidak ada yang lain. Diberkatilah seluruh kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.